Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang sel volta. Sel volta itu merupakan energi kimia yang akan menghasilkan energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis ini yaitu kebalikan dari sel volta, yaitu energi listrik yang menghasilkan energi kimia. Energi kimia ini merupakan reaksi redoks. Pada sel elektrolisis memiliki elektroda yaitu katoda dan anoda. Pada sel elektrolisis, katoda bermuatan negatif sedangkan anoda bermuatan positif. Sedangkan pada sel volta, katodanya bermuatan positif sedangkan anodanya bermuatan negatif. Pada katoda selalu terjadi reaksi reduksi atau penangkapan elektron, sedangkan pada anoda terjadi reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Pada sel elektrolisis ini, kita akan melihat reaksi-reaksi elektrolit yang terjadi di katoda dan anodanya saja. Tidak seperti di sel volta, dibahas tentang susunan sel volta, kemudian ada aliran elektron, kemudian notasi sel. Kalau di elektrolisis, yang menjadi fokusnya adalah hanya reaksinya saja. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada larutan NaCl, kita elektrolisis, maka supaya melihat reaksi pada katoda dan anodanya, kita ionisasikan larutan NaCl tersebut menjadi Na+ dan Cl-. Na+ ini akan bergerak ke kutub yang berlawanan karena dia bermuatan positif. Dia akan bergerak ke kutub yang berlawanan yaitu ke kutub negatif sehingga dia bergerak ke katoda. Sedangkan yang bermuatan negatif akan bergerak ke kutub positif yaitu ke anoda. Jadi, setiap ion yang bermuatan positif akan bereaksi ke katoda dan sebaliknya. Untuk reaksi lengkapnya akan kita bahas selanjutnya. Kemudian kita perhatikan tabel berikut. Pada tabel ini merupakan reaksi-reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Dikumpulkan dalam tabel agar lebih mudah memahaminya. Contohnya, misal di sini ada larutan AlCl3, nanti ada keterangan elektroda yang digunakannya apa. Di sini ada aluminium klorida yang elektrodanya Pt. Yang kedua ada lelehan AlCl3, elektrodanya karbon, dan larutan AlCl3, elektrodanya Cu. Jadi, untuk mengerjakan reaksi elektrolisis ini, kita harus mengionisasikan dulu larutan elektrolit tersebut. Jadi, AlCl3 terionisasi menjadi Al3+ ditambah 3Cl-. Ingat, yang bermuatan positif akan bergerak ke katoda atau negatif, dan yang bermuatan negatif akan bergerak ke anoda. Jadi, Al3+ itu berada di katoda, sedangkan Cl- berada di anoda. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya larutan AlCl3 elektrodanya Pt. Pada katoda yaitu Al3+. Lalu kita lihat di tabel yang katoda, di manakah ion Al3+ masuk ke kelompok 1 atau ke kelompok 2 atau ke kelompok 3. Ternyata Al3+ termasuk ke kelompok pertama. Di kelompok pertama ini ada perbedaan dari segi larutan atau lelehan. Jadi, kalau larutan berarti di sini ada pelarutnya yaitu air. Jadi, selain Al3+ ada juga H2O-nya. Di deret volta kita lihat kembali H2O dengan Al3+. Urutannya itu akan lebih kanan H2O. Di katoda, ion tersebut akan mengalami reaksi reduksi. Jika kita bandingkan H2O dengan Al3+, atau dengan ion-ion 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka yang lebih mudah mengalami reduksi adalah H2O. Jadi, di antara ion ini lebih mudah direduksi air daripada Al3+.
Jadi yang bereaksi bukan Al3+, tetapi yang bereaksi adalah air jika jenisnya larutan. Jadi di katoda kita hanya menuliskan H2O ini saja. Sehingga pada katoda kita akan menuliskan 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Untuk di anoda, faktor yang mempengaruhi adalah jenis elektrodanya. Di sini jenis elektroda yang kita gunakan adalah PT. Ada jenis elektroda inert dan non-inert. Inert itu artinya dia tidak ikut bereaksi. Jadi, yang bereaksi adalah ion itu sendiri. Ada 3 logam yang termasuk elektroda inert, yaitu PT, C, Au. Sedangkan non-inertnya yang bereaksi adalah elektrodanya sendiri. Karena di sini elektrodanya PT dan keanodanya adalah Cl, maka kita melihat reaksinya di kelompok A ini. Berarti Cl termasuk ke kelompok 2, yang nomor 2, yaitu adalah ion halida. Jadi, kita tinggal menuliskan reaksi X-nya. Kita ganti dengan Cl. Jadi, pada anoda yang kita tuliskan adalah 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron min. Jadi, yang X tersebut kita ganti dengan Cl. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu lelehan AlCl3, elektrodanya karbon. Kita lihat pada tabel reaksi pada katoda. Berarti sama dengan yang pertama, yang ke katodanya adalah Al3+. Namun di sini jenisnya adalah lelehan, bukan larutan. Jika lelehan berarti tidak ada air. Jadi yang mengalami reduksi yaitu ionnya sendiri yang bereaksi, yaitu Al3+. Sehingga L akan kita gantikan dengan Al, yaitu jika ditulis rumusnya pada katoda akan menjadi Al3+ ditambah 3 elektron min menjadi Al. Untuk di anodanya, jenis elektrodanya adalah karbon, sama dengan kayak PT tadi, yaitu inert. Jadi untuk di anodanya sama-sama reaksi yang kedua. Jadi kita tuliskan di anodanya yaitu 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron min. Dan untuk soal yang terakhir yaitu ada larutan AlCl3, elektrodanya Cu. Sama dengan sebelumnya yaitu yang ke katodanya adalah Al3+. Karena di situ adalah larutan AlCl3, maka kita akan ambil yang pertama. Jadi reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Pada anoda, elektrodanya yang digunakan adalah Cu. Cu bukan termasuk inert. Yang termaksud inert itu adalah PtCAu. Jadi, elektroda yang akan bereaksi itu adalah Cu-nya sendiri, bukan Cl- yang akan bereaksi. Jadi, kita gantikan L-nya dengan Cu. Dan dapat reaksi pada anoda yaitu Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron min. Setelah belajar mengenai reaksi elektrolisis, kita akan membahas tentang hukum Faraday, yaitu hukum yang berkaitan dengan proses elektrolisis. Jadi dalam proses elektrolisis ini akan dihasilkan endapan logam yang diinginkan. Untuk hukum Faraday ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Pada hukum Faraday 1 menyatakan bahwa banyaknya massa endapan berbanding lurus dengan arus listrik yang digunakan. Jadi, kalau di fisika berat itu kita lambangkan dengan W, itu sebanding dengan Q di mana muatan listrik itu sendiri. Jadi, bisa kita tulis rumusnya dengan W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Untuk menentukan berat endapan dari hasil elektrolisis, jadi menggunakan rumus ini, di mana W merupakan berat endapan dengan satuan gram, I merupakan kuat arus listrik, yaitu satuannya ampere,
T merupakan waktu elektrolisis, satuannya sekon. E merupakan massa ekivalen, atau bisa kita cari dengan AR logam per bilox. Nah, kita masuk saja ke contoh soal, yaitu contoh soalnya, bila larutan AgNO3 dialiri listrik 10 ampere selama 1 jam, maka pada katoda akan diendapkan 1 logam perak sebanyak ArAg sama dengan 108. Jadi yang diketahui di sini adalah I sama dengan 10 ampere. Waktu di sini yaitu T sama dengan 1 jam. 1 jam ini kita ubah ke sekon jadi 3600 sekon. Yang ditanya itu adalah berat dari peraknya yaitu WAG. Dengan rumus W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Pertama, kita cari massa ekivalen dari Ag-nya terlebih dahulu. Massa ekivalen itu bisa kita cari dengan ArAg per bilox Ag. Jadi, ArAg di sini adalah 108, bilox Ag di sini berarti kita lihat dari AgNO3. Kita cari biloxnya Ag. NO3 memiliki bilox min 1. Jadi supaya dia 0, maka Ag biloxnya adalah plus 1. Jadi bisa kita cari ekivalen dari Ag yaitu 108 per 1. Hasilnya 108. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Jadi WAG sama dengan E dikali I dikali T sama dengan 96.500. Berarti sama dengan E-nya ada 108, dikali I-nya adalah 10, dikali T-nya adalah 3600 per 96.500. Dan hasilnya adalah 40,29 gram. Kita lanjutkan ke hukum Faraday 2. Di sini hukum Faraday 2 menyatakan bahwa jika dua elektrolisis menggunakan arus yang sama, nah tadi kan contohnya larutan yang digunakan elektrolisisnya cuma 1 dengan arusnya 1. Kalau di sini pada hukum Faraday 2 ada dua larutan yang akan dielektrolisis tetapi arusnya hanya 1. Maka perbandingan massa per massa ekivalennya akan sama. Ini adalah intinya, bukan isi dari hukum Faraday 2. Rumusnya yaitu berat dari logam pertama per berat dari logam kedua sama dengan massa ekivalen logam pertama per massa ekivalen logam kedua. Kita masukkan saja ke soal, ke contoh. Yang contohnya itu adalah ke dalam dua sel yang berisi larutan LSO4 dan AgNO3 yang disusun secara seri dialirkan arus listrik, ternyata diendapkan 3,25 gram logam L dan 10,8 gram logam Ag. ArAg di sini adalah 108. Jadi yang ditanya adalah massa atom relatif L atau AR-nya, AR dari L. Di sini dapat kita ketahui bahwa berat dari logam pertama yaitu adalah 3,25 gram logam L. Dan untuk berat dari logam kedua yaitu 10,8 gram logam Ag. Dan yang diketahui selanjutnya yaitu massa ekivalen dari Ag. Massa ekivalen dari Ag itu bisa kita cari dengan rumus ArAg per bilox. ArAg itu adalah 108 dan bilox Ag di sini adalah plus 1. Jadi bisa kita masukkan ke rumus W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Jadi 3,25 per 10,8 sama dengan E1 per 108.
Jadi hasilnya yang kita dapat adalah 32,5. Nah, berarti sudah dapat kita ekivalen dari L. Yang ditanya di sini adalah massa atom relatif L atau AR dari L. Rumus dari ARL bisa kita cari dengan massa ekivalen L dikali Bilox. Jadi sama dengan 32,5 dikali 2 sama dengan 65. Jadi ARL di sini adalah 65. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.